persilakan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah, Bapak Dr. Haji Muhammad Ardian Nofrianto untuk memberikan paparannya semacam keynote speech gitu Pak, sebelum nanti kita tanya jawab dan berdiskusi yang nanti dipimpin oleh nanti Pak Martin dari Wali Kota Gorontalo. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Luis. Ini mohon maaf, berapa lama ya saya diberi waktu? 15 Pak, 15 sampai 15 sampai 20 menit boleh Pak Dirjen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, Pak Dr. Bima Arya, yang kebetulan juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Yang saya hormati seluruh jajaran dari pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, Bapak Ibu semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Tentunya pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur karena tentu atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan di tengah Ramadan ini. Dan seperti kata tadi Pak Ketua, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Langsung kepada materi, Bapak Ibu, mohon izin kita di-share screen. Saya berangkat dulu dari latar belakang. Nanti kalau teknis kita ada sesi tersendiri. Bahwa kita ketahui bersama di tengah pandemi COVID ini segala bentuk interaksi di antar individu itu semakin dibatasi. Di sisi lain, layanan pemerintah kepada masyarakat tetap harus berjalan. Maka di tengah pandemi COVID ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan atensi dan perhatian kita bersama. Terlebih lagi hal tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 3 Agustus 2020. Hal-hal tersebut antara lain yang pertama agar pemerintah daerah, pemerintah segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Karena semua model layanan di nomor 2 itu sudah sangat jelas. Itu diarahkan kepada transformasi digital, termasuk layanan publik. Hal lain juga yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah adanya integrasi pusat data nasional. Sekali lagi, pusat data nasional. Tidak lagi, mohon maaf bahasa kami adalah island atau silo-silo, tapi semua terpusat. Karena data ini bisa dikatakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan. Jadi data, kalau kita bicara data, jauh lebih berharga daripada minyak bumi. Itu kami kutip kembali dari Bapak Presiden. Nah, hal lain juga perlu kita persiapkan adalah SDM-nya yang bersahabat dengan IT. Nah, SIPD ini memandatkan siapapun aktor keuangan yang nanti berintervensi dengan APBD, ya harus melek digital atau metal. Sehingga proses transisi dari yang sifatnya konvensional menuju digital tentunya mutlak diperlukan SDM yang memang bersahabat dengan IT. Hal lain juga yang perlu disiapkan dari kacamata regulasi, skema pendanaan, pembiayaan. Bicara regulasi, Bapak Ibu, Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 391 sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan atau menyediakan informasi. Nah, di sini wajib. Informasi mengenai pembangunan, informasi mengenai keuangan.
Di ayat 2-nya, informasi tersebut dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Sebelum ada SIPD ada kalimat suatu. Ini jadi diskusi. Tapi karena kita yang mohon maaf tinggal di Indonesia, maka cobalah kita buka apa itu makna kalimat suatu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Suatu itu adalah satu, hanya satu. Jadi sistem informasi pemerintahan daerah menjadi satu kanal penyajian terhadap pembangunan dan keuangan daerah. Dari kacamata pendanaan, mohon izin, kami tidak meminta pemerintah daerah menyiapkan hal-hal yang menyangkut fee atau pembayaran untuk pembangunan SIPD. Dalam hal pemerintah daerah ingin mendorong infrastruktur digitalnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden di halaman pertama. Silakan, tentunya itu dari kacamata pendanaan. Jadi kembali ke slide pertama, dari kacamata pendanaan kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Nah, ini hal yang memang menjadi latar belakang. Selain tadi latar belakang hukumnya ada dalam Undang-Undang 23, ada dalam PP 12 2019, ada dalam Permendagri 77 tahun 2020 maupun Permendagri 70 tahun 2019. Nah, hal lain juga yang menjadi latar belakang kami adalah hal-hal yang sifatnya empiris, tadi faktual. Kita mungkin pernah mendengar arahan Bapak Presiden, tolong birokrat jangan hanya sending, tapi coba making deliver. Jadi kita sangat ingin yang namanya APBD itu terukur. Saya kemarin pada saat bersilaturahmi dengan Pak Ketua Umum, kami sampaikan, Pak Ketua, Pak Wali, tugas saya itu salah satunya adalah mengevaluasi APBD pemerintah provinsi. Kami harus mengevaluasi APBD tersebut dalam waktu 15 hari. Sedangkan pemerintah daerah nyusun APBD mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan jadi APBD sekitar Maret sampai dengan bulan November atau Desember, 9 atau 10 bulan. Dan kami harus mengevaluasi dalam waktu 15 hari. Di sisi lain Bapak Ibu, kalau kita buka buku APBD yang sebegitu tebalnya, mungkin satu meja, kita tidak akan pernah melihat atau mengukur APBD itu akan jadi apa. Saya kasih contoh konkret. Biasanya di APBD ada kalimat pembangunan Jalan Jenderal Sudirman 50 miliar. Apakah di APBD tertuang 50 miliar itu berapa kilometer yang terbangun? Nggak ada. Nah, ini tantangan. Kami harus mengevaluasi, tapi harus memutus APBD ini harus jadi apa. Sehingga secara sederhana, kami hanya bisa membandingkan antara APBD dengan target RKP. Tidak bisa memberikan gambaran seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Tidak hanya output, delivered-nya, dampaknya seperti apa. Karena bicara dampak, sekali lagi, itu hanya ada di DPA atau hanya ada di RKA. Sedangkan kami tidak mengevaluasi hal tersebut. Kami tadi sampaikan bahwa ingin sekali sebenarnya ke depan itu yang namanya kepala daerah atau Bapak Presiden secara nasional bisa membuka transaksi APBD. Di tanggal mungkin 2 Januari jam 8, kepala daerah buka secara umum. Berapa anggaran belanja pegawai misalnya. Berapa anggaran belanja modal untuk jalan, irigasi, rumah sakit, dan seterusnya. Bansos, beasiswa, hibah berapa. Dan di 31 Desember itu akan juga terlihat di jam 16.00 berapa pada akhirnya infrastruktur yang terbangun, beasiswa, gaji yang terbayarkan.
Nah, itu harapan kami. Dan saya yakin kalau seperti itu, pemerintah daerah atau kepala daerah pun juga pasti akan bisa menunjukkan semacam prestasi, legasinya kepada masyarakat bahwa pajak, retribusi, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang disetor kepada pemerintah daerah bisa dipertanggungjawabkan secara nyata kepada publik. Nah, ini harapan kami. Hal lain juga yang menjadi atensi Bapak Presiden, mungkin Bapak Ibu sudah dengar, tolong Pemda jangan sibuk susun SPJ. Nah, ini menarik. Dengan berbagai macam dokumen, tebal-tebal juga sama seperti SPJ. Ini yang menjadi kendala. Guru-guru dapat dana BOS sibuk susun SPJ. Aparatur menjalankan DPA sibuk susun SPJ. Nah, SIPD ini Bapak Ibu kami desain agar pertanggungjawabannya pun dilakukan secara digital. Ibaratnya autopilot, auto jurnal. Sehingga ada simplifikasi dalam pengelolaan keuangan. Sekali lagi, ada simplifikasi dalam pengelolaan keuangan. Begitu Bapak Ibu ber-SIPD, maka SIPD lah yang menjadi suatu kanal bisnis prosesnya. Di sisi lain Bapak Ibu, SIPD ini akan kami desain juga ada semacam aplikasi artificial intelligence bernama Typeku, yang nanti akan memberikan gambaran kepada pemerintah daerah mana belanja-belanja yang bisa Bapak Ibu lakukan di depan. Sehingga kalau kita bicara penyerapan, tidak seperti stick hoki efek. Kalau Bapak Ibu tahu hoki itu ada sticknya, dia menanjak di ujung. Nah, ini yang terjadi selama ini. Pemerintah daerah biasa lelang mungkin ada di Maret, April, sehingga serah terimanya ada di November, Desember. Akhirnya apa? Pertanggungjawabannya, penyerapannya ada di akhir. Ya kalau ada di akhir ternyata realisasinya bagus, nggak apa-apa. Kadangkala realisasinya tetap ada di kisaran 80-90%. Apa dampaknya? Kawan-kawan kami di pusat merasa Pemda tidak membelanjakan yang 10%. Tidak bisa digunakan. Nah, ini yang menurut hemat kami kurang pas. Padahal kami paham betul bahwa ada silpa itu ya bisa jadi salah satunya karena ada realisasi dalam belanja. Nah, SIPD ini akan nanti beri informasi kepada rekan-rekan kami di Kementerian Keuangan bahwa penyerapan ini penyebab misalnya ada silpa itu apa. Nah, hal lain lagi Bapak Ibu, ini pengalaman kami. Secara pribadi, saya sampaikan kepada Pak Wali Kota Bogor, Pak Ketum, sepanjang hidup saya jadi pegawai di Kemendagri yang membidangi keuangan, seringkali kami diundang sebagai keterangan ahli. Masalahnya, keterangan ahlinya adalah keterangan ahli yang cenderung memberatkan, karena diminta dari pihak penegak hukum, entah jaksa, entah polisi, entah KPK. Saya ingat, dalam dunia saya membidangi keterangan ahli, hanya 3 kasus, dari sekian ratus hanya 3 kasus, saya ulangi. Yang keterangan ahli saya adalah meringankan. Bisa dicek, 1 keterangan ahli untuk mantan Sekda Babel bernama Pak Amin, kasus Bansos. Yang kedua, kasus keterangan ahli untuk Bansos atas nama Kepala BPKAD Solok Selatan, Pak Joni. Dan yang ketiga, kasus hibah KONI atas mantan Bupati 2 periode Bantul, Pak Idam Samawi. Alhamdulillah, 3-tiganya bebas. Tapi saya mendasari 3 bebas itu karena apa? Karena hakim mencoba mendalami setelah kami bersidang di telepon untuk memastikan tidak ada kerugian administratif, hanya maladministrasi. Kami apresiasi dengan hakim yang seperti itu. Tapi kadang mungkin bisa jadi hakim takut putus bebas. Kenapa? Begitu putus bebas, dipanggillah hakim tersebut
ke KY minggu depan untuk kasus tipikor. Nah, kenapa ini terjadi? Kami dalami, Bapak Ibu. Ternyata sifatnya administratif. Contoh misalnya, ini terjadi untuk kasus pengadaan mobil Transjakarta dengan tersangka Kadis Perhubungan bernama Pak Udar Pristono. Pak Udar Pristono itu adalah kepala dinas. Dari kacamata keuangan, dari kacamata aktor keuangan, dia adalah pengguna anggaran. Kewenangan pengguna anggaran adalah salah satunya tanda tangan SPMLS. Di pengadaan Transjakarta, Pak Udar menunjuk kuasa pengguna anggaran, eselon 3-nya. Kalau dari kacamata keuangan, begitu PA menunjuk KPA, maka SPMLS-nya turun. Tidak lagi oleh PA, tapi oleh KPA. Namun sayang Bapak Ibu, bagi penegak hukum, ternyata itu adalah mens rea, niat jahat. Ada pemufakatan. Padahal bagi kami, itu adalah masalah administratif. Nah, SIPD ini kami desain sebagai kanal bisnis proses. Agar apa? Agar dalam suatu aktor keuangan di SKPD sudah menunjuk KPA, nggak ada lagi menu KPA, PA, tanda tangan SPM. Itu contohnya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu menggunakan sistem aplikasi, tolong sistem tersebut bisa mengamankan bisnis prosesnya Bapak Ibu. Terlebih lagi, mohon maaf, tahun 2021 kita tidak lagi Permendagri 13 sebagai kitab sucinya orang keuangan, tapi menjadi Permendagri 77. Ada masa transisi yang kalau kita tidak paham, khawatir berdampak kepada maladministrasi. Maka kami mendorong. Jadi kalau SIPD menjadi kanal bisnis proses, kami berpikir seperti autopilot pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Saya analogi kemarin kepada Kang Bima, ibaratnya APBD itu adalah sebuah gelas, lalu kita tuang dalam suatu bidang datar, maka air ini akan menyebar kemana-mana. Tapi kalau ternyata gelas dengan isi air ini kita tuang dalam suatu kanal, dalam suatu saluran, maka dia akan ikuti saluran kemana saluran itu membentuknya. Artinya apa? Kalau suatu saat ada aparat penegak hukum yang mempersalahkan, salahkan SIPD. Jangan salahkan personalnya. Karena ini bahaya. Bagi aparatur begitu kena tipikor, mau 1 hari dengan 10 tahun itu sama. Harus lepas status PNS-nya. Nah ini hal yang menjadi perhatian atau dasar belakang. Yang kedua adalah mengenai laporan pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu, biasanya, ini contoh konkret, ada yang tadi kami sampaikan bahwa aparatur ASN sering dihadapkan dengan penyusunan SPJ. Kadang SPJ-nya numpuk dan seringkali, mohon maaf mepet waktu. Tanggal 5 disiapkan dokumennya, tanggal 10 laporan untuk bulan berikutnya. Karena mepet waktu, supaya tertib, kadang-kadang mohon maaf, yang salah tanggal, tanggalnya diketik lagi. Jadilah aktor keuangan sebagai tukang kerik. Yang salah tanda tangan, tanda tangannya diulang, diprint ulang. Diukir lagi. Jadilah aktor-aktor keuangan sebagai tukang lukis. Bagi kami itu dalam rangka efisiensi waktu, tertib administrasi. Tapi begitu penegak hukum tahu, padahal jelas honornya dikasih. Tapi kebetulan mohon maaf, kita palsukan, penegak hukum menyatakan itu pasal 263 KUHP. Nah, di SIPD ini pertanggungjawaban yang kita susun ke depan pertanggungjawaban digital. Akan ada menu edit, tanda tangan, silakan, nggak ada masalah. Bukti transfernya kan secara perbankan, cashless, nggak perlu khawatir, gitu loh. Nah, jadi mohon maaf, tipikor ini akan sulit masuk apabila ada salah administrasi, ada salah dalam hal penyusunan dokumen pertanggungjawaban. Jadi benar-benar mengamankan secara bisnis prosesnya, tidak ada kendala. Nah, tadi Pak Ketua Umum menyatakan memang kami sadari Pak Ketua ada beberapa hal yang bisa dikatakan Pak,
ini akan kurang fleksibel. Betul. Ini kurang fleksibel sebagai media bagi kami, instrumen untuk melakukan semacam adaptasi dulu, pengenalan. Jadi SIPD ini, Pak Ketum, Bapak Ibu semuanya, di halaman berikutnya, kita membagi dalam 4 tahap. Tahap pertama tahap pengenalan. Biar tahu, SIPD ini secara prinsip hanya bisa digunakan oleh mereka yang punya nomor induk pegawai untuk bisa menginput. Kalaupun bukan pegawai, statusnya sebagai anggota DPRD. Nah, ini menarik DPRD ini. Kenapa DPRD kita minta? Karena menyangkut pokir. Bapak Ibu yang saya hormati, kadangkala pokir yang masuk pada saat pembahasan KUA PPAS, pokir yang masuk pada saat pembahasan APBD, itu tetap dianggap sebagai ada pemufakatan jahat antara Banggar dengan TAPD. Kenapa? Karena pasal 178 Permen 86 menyatakan pokir itu disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum musrenbang RKPD. Nah, karena mungkin TAPD diancam oleh Banggar tidak mau bahas, akhirnya apa? Karena nggak ada lagi uang ketuk palu, masuklah pokir di pembahasan KUA PPAS. Nah, SIPD mengamankan tim TAPD. Kenapa? Karena di SIPD itu terekam kapan waktu input pokir. Begitu DPRD menginput pokir di luar momentum, SIPD yang mengamankan. Bapak Ibu tinggal bisik-bisik ke DPRD, Pak nggak bisa lagi diinput. SIPD yang melarang. Kira-kira begitu. Nah, ini sebagai tahapan. Jadi di awal ini kita tahapan pengenalan. SIPD digunakan satu ID, mohon maaf, untuk 1 orang. Jadi jangan sampai ada 1 user ID digunakan oleh banyak orang di SKPD. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan sistem seperti itu, hati-hati. Saya lagi, bukan kami tidak melarang, bukan kami melarang, tidak. Tapi hati-hati, karena ini berbicara perekaman. Siapa yang bertanggung jawab di awal? Jadi kami mencoba mengenalkan prosedur. Memang nanti akan bisa dikatakan ada semacam culture shock. User manajemennya akan berubah. Mohon maaf, mungkin biasa pakai Samsung, tiba-tiba pakai iPhone, ya pasti akan ada perubahan. Gitu loh. Nah, yang berikutnya tahap kedua adalah kita mencoba memberikan semacam adaptasi. Adaptasi terhadap perilaku belanja. Jadi begini contoh Bapak Ibu. Kenapa di tanggal 18 Januari pada akhirnya saya keluarkan surat, silakan bisa lakukan transaksi di luar SIPD. Karena setelah kami petakan, banyak sekali hal-hal yang bisa dikatakan, mohon maaf, jauh dari aturan. Bahkan di tataran belanja yang paling sederhana. Apa itu? Bayar gaji. Norma yang dibangun sejak Permen 13, untuk bayar gaji itu dari RKUD langsung ke ASN. Tapi ternyata dengan SIPD, kami merekam. Minimal untuk gaji ada 3 model. Pertama, dari RKUD ke ASN, ini yang paling benar, sesuai Permen 13. Yang kedua, dari RKUD ke bendahara OPD. Baru bendahara OPD kasih ke ASN-ASN. Yang ketiga, dari RKUD ke bendahara umum daerah. Ini repot lagi. Makanya saya baru sadar kenapa ada tunggakan iuran wajib pegawai untuk BPJS. Rupanya, mohon maaf, lagi-lagi ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan bisa memotong. Nah, ini yang kami coba reduksi. Di tahapan pengenalan pun, ya mohon maaf, kami pun selalu dihadapkan dengan operator-operator non-ASN yang selama ini menggunakan aplikasi dan mereka sadar kalau SIPD mungkin ruang mereka akan semakin kecil, khawatir tidak bisa menggunakan, ya mohon maaf, bahasa saya Pak Wali adalah disabotase. Seakan-akan SIPD ini nggak jalan. Nah, makanya di tahap 1, tahap 2 ini untuk TPP kami pertimbangkan Pak Wali, yang penting pemerintah daerah kenal dulu. Tahu. Gitu loh. Yang berikutnya adalah tahap stabilisasi. Di sini kami mencoba membuat perilaku yang semakin kokoh. Nanti sekitar ada bulan Juni nih. Ini tahap berikutnya di semester triwulan ketiga, di kuartal ketiga. Jadi sudah semakin biasa.
Nah, di tahap keempat baru kita akan mengevaluasi bagaimana perubahan perilaku. Kalau sekarang untuk melakukan koreksi, Bapak Ibu harus ke tim teknis SIPD karena kami merapikan database supaya Bapak Ibu terbiasa. Jadi di 2022 koreksinya sepenuhnya kami serahkan kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan editing. Nah, itu gambaran Bapak Ibu bagaimana hal-hal atau langkah-langkah yang perlu mendapatkan catatan bagi kita semua. Kami perlu tegaskan SIPD gratis. Kalau ada upaya, Pak, kami punya sistem yang bagus. Kami juga punya SDM yang handal, kami punya infrastruktur yang memadai. Brandware, software, hardware, kami oke. Bisa nggak, Pak? Kami berintegrasi dengan SIPD? Jawaban kami, bisa. Silahkan. Malah itu meringankan beban server Kemendagri. Tapi cuma, mohon maaf, lagi-lagi Bapak Ibu, kami mensyaratkan apapun aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah, kami tidak larang. Tapi begitu mau integrasi ke SIPD, syaratnya cuma 2. Pertama, bisnis proses harus sama. Jangan di custom. Jadi bisnis proses harus sama. Yang kedua, kode referensi harus sama. Karena sudah ada Permen 90, Kemen 050. Begitu bisnis proses dan kode referensi sama, maka kami akan bangun API dengan sistem yang ada. Kami malah memberikan apresiasi. Kalau ternyata ada aplikasi yang dikembangkan daerah yang secara bisnis proses, menyusun jurnalnya, auto jurnalnya sama, dan kode referensi sama, pasti akan kami terima dengan sangat senang hati, meringankan beban kami dalam beban server kami di dalam infrastrukturnya. Lalu Bapak Ibu, betul tadi apa kata Pak Wali Kota, ya memang ini bisa dikatakan untuk sebagai bahan evaluasi kami. Agar kami bisa ukur semuanya, tidak hanya kami, Bapak Ibu pun di pemerintah daerah akan bisa ukur juga. Lalu juga ada beberapa hal yang menyangkut tadi program-program lokal, sepanjang, mohon maaf, sesuai di dalam Permendagri 90 tentu akan terbuka ruang. Dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 di lampiran sudah jelas mana urusan konkurennya pemerintah kabupaten kota, mana provinsi. Dari situ seyogianya Kepala SKPD bukan membuat kegiatan, tapi memilih menu kegiatan untuk mencapai sasaran sesuai dengan wewenang yang ada di undang-undang. Menyangkut fleksibilitas tadi ada Perjadin, prinsip kita harus bisa memperhatikan dari kacamata subrincian objeknya, apakah bergeser dari target atau tidak. Kalau tidak silakan, bisa dilakukan. Nah memang pada akhirnya kalau Bapak Ibu mengalami kendala, bisa jadi akan berdampak terhadap pencairan. Di 18 Januari kami sudah sampaikan, silakan di luar SIPD, tapi tadi rekam. Akhirnya SIPD kembali ke format awal sebagai alat perekaman. Padahal yang kami dorong sekarang adalah sebagai kanal bisnis proses. Audit di sana. Nggak perlu lagi nanti BPK, stok opnam, kas, berangkas, nggak perlu lagi. Karena semua ada di SIPD. Pemeriksaan pun ada di sana. Jadi kalau BPK mau turun, auditor mau turun adalah untuk cek fisik. Karena SIPD tidak mampu melakukan cek fisik. Kecuali laporan dari berita acara yang dilakukan oleh pengawas. Nah memang lagi-lagi kami memberikan apresiasi langkah-langkah Pak Wali. Hal seperti inilah yang kami tunggu adanya diskusi dan kami secara terbuka. Saya mohon maaf ke Pak Wali tidak hadir di Pontianak. Itu salah saya selaku Dirjen dan Pak Menteri sudah menyampaikan kepada kami di tataran eselon 1, tolong para Dirjen, ayomi para asosiasi, itu sudah perintah Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi momentum seperti ini sebagai ajang dialog yang kami butuhkan. Apa masalah-masalah yang dihadapi, mari kita diskusikan. Nah mudah-mudahan ke depan tidak hanya SIPD saja kita berdiskusi, tapi hal-hal lain menyangkut keuangan daerah lainnya. Atau kalau ternyata dipandang perlu melibatkan eselon 1 lainnya seperti Dijen Otda, Polpum, BAK, Dukcapil,
kami akan siapkan dan fasilitasi. Sekali lagi terima kasih Pak Wali atas momentum yang sangat berharga ini. Ke depan dialog seperti ini kami nilai perlu kita galakan sebagai media konsultasi, diskusi antar kami di pemerintah dengan Bapak Ibu di pemerintah daerah. Mohon maaf, bisa jadi kacamata kami kacamata Monas. Bapak Ibu aktornya yang ada di lapangan yang paling tahu kondisi dan dinamika yang ada di masing-masing daerah. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan masyarakat. Beri kami feedback, masukan. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu model dalam rangka mengevaluasi juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena waktu sudah lewat, saya kembalikan kepada Bapak Direktur Eksekutif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Dirjen.